Oleh karenanya permasalahan khilafiyah ini kalau kita jadikan masalah tidak akan pernah selesai, kita ribut. Oke, jika menyangkut dana, khilafiyah itu mereka sampaikan teman-teman ya. Khilafiyah itu mereka sampaikan. Terkait dana, khilafiyah ini. Apalagi gitu. untuk terkait pembangunan pesantren. Ya pokoknya masalah dana itu khilafiyah ada. Tapi kalau untuk menghakimi kelompok lain itu khilafiyah disembunyikan teman-teman. Khilafiyah itu jangan sampai kedengeran gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Desa ya di channel apa? Mister Kut. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental. Ngolah pikir dengan serius tapi santai. Kalau target mereka itu pertama, target mereka itu mereka mencari masa dengan sebanyak-banyaknya. Jadi mereka membuat taklim di mana-mana. Setelah mereka membuat taklim di mana-mana, ya, mereka sudah mulai banyak masa. Bahkan mereka kadang di kepolisian juga ada, ya. Ada namanya PCS, Polri Cinta Sunnah, ya. Di garis bawah teman-teman ya, jika ada anggota kepolisian yang biasanya menggaung-gaungkan sunnah atau membela-bela mereka, itu biasa mereka tergabung di PCS, yaitu Polisi Cinta Sunnah katanya. Berarti memang sudah terstruktur ini Mas ya. Ya, PCS. Ya, dan setelah itu target mereka masuk ke organisasi-organisasi resmi supaya dianggap legal, ya, seperti MUI, ya, mereka mulai masuk di situ. Tidak hanya ke kepolisian Mas ya. Mereka sudah mulai masuk ke MUI berarti teman-teman ya. Ya Allah, ini Ustadz mantan Ustadz Wahabi teman-teman ya, dari Gorontalo ya. Setelah itu baru kemudian di samping itu mereka dapat gaji dari dari luar negeri. Mereka dapat gaji kurang lebih 20 juta satu bulan. Ini belum dari jamaahnya loh ya. Iya, belum jamaahnya. Belum dari jamaahnya. Ini pastilah per bulan ya Mas ya. Belum jamaahnya, belum amplopannya itu. Sekali jamiahnya berapa sudah dari jamiahnya. Sisihkan lagi gerombol kemarin. Assalamualaikum Baraya. Kalau Baraya mau jadi agamawan tapi cepat kaya, niatnya emang udah jelek sejak awal, maka jangan jadi kiai NU, jangan jadi ustadz NU. Kenapa? Sebab kalau ceramah nanti ada sunduk, ada yang sedekah buat ustadznya kayak gitu, itu paling yang nyumbang tuh 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 tuh udah heboh gitu. Coba aja. Nah, saran saya mendingan jadi ulama-ulama atau ustadz-ustadz dari kelompok sunnah atau salafi atau wahabi yang begitulah namanya. Itu kalau mereka nyumbang itu 50.000, 100.000 berapa gitu, jadi sekali pulang tuh bawa uang tuh bisa sampai puluhan juta rupiah. Padahal di surat Yasin dijelaskan ittabi'u man la yas'alukum ajron wa hum muhtadun. Pas ya itu ya nggak apa-apa, namanya manusia ya kan, kita teman bukan malaikat. Cuma kalau tujuan awalnya kayak gitu, kalau tujuan dakwanya hanya karena uang lah, itu yang fatal salah Bos ya. Apalagi kalau dananya dari luar negeri dan harus mengikuti tujuan-tujuan misi-misi dari si pendana ini. Ini bahaya lagi. Kalau di NU yang dari Timur Tengah itu cuman organisasinya namanya Robitoh. Nah, itu NU punya, ya. Itu muassasah. Tapi kalau mereka selain dari Robitoh, jadi selain dari Robitoh ada beberapa yayasan itu yang mendanai mereka. Jadi jangan heran ada TV mereka tanpa iklan semakin hari semakin besar, ya. Sekolah-sekolah mereka tanpa bantuan tiba-tiba langsung besar. Dari mana? Saya kemarin ditawarkan beberapa 10 tahun yang lalu, ya, ditawarkan bagaimana Ustadz Robi kalau antum mau kami belikan kamera dan nanti bawa ke Gorontalo untuk dakwah di sana. Ya, tapi saat itu saya bicarakan sama istri saya, sehingga istri saya tidak setuju karena sudah ada sudah tercium bahwa itu adalah doktrin, termasuk doktrin untuk mengajak saya untuk agar jangan terlepas dari mereka. Oke, bahkan kamera aja difasilitasi Bos ya. Pantesan aja video-video mereka itu bagus-bagus Bos ya. Saya masuk ke grup Bahsul Masail
NU, di situ mulai cakrawala saya mulai terbuka. Ya, di samping itu juga saya ketemu dengan orang-orang Gorontalo, termasuk Habib Salim, ya, diskusi, ya, termasuk juga ada teman saya yang di Jawa yang pernah juga duet sama Habib Salim, namanya Ustadz Zulfikar Harun, ya, itu diskusi. Itu kalau dengan Zulfikar Harun sampai panas telinga saya, diskusi lewat telepon 2 jam masalah itu, ya, 2 jam sampai panas telinga saya diskusi masalah ini, ya. Dan alhamdulillah lewat itu mulai saya terbuka cakrawala saya. Dan kenapa sampai saya harus langsung tegas untuk keluar? Beberapa hal yang saya dapatkan itu suatu kerancuan. Di antaranya mereka memalsukan beberapa kitab, ya. Ini teman-teman ya, itu pantas saja ustadz-ustadz mereka itu melarang jamaahnya untuk ikut satu majelis sama kelompok lain, terutama NU. Karena apa? Jangankan orang awam, bos, orang yang selevel ustadz saja, kalau sudah mengetahui atau terlibat di dalam permasalahan-permasalahan dan ikut basul masail, bos, ini cakrawala keilmuannya sudah terbuka. Ya kan, dia jadi lebih open minded teman-teman ya, dan dia juga bisa mengerti bahwasanya apa yang selama ini diajarkan oleh salafi-salafi ini yang berjargon sunnah Quran sunnah ini ternyata mereka merasa dikungkung dan pemahaman agamanya sangat sempit ya. Berarti alasannya cakrawalanya itu lebih luas karena diantara dia itu sering diskusi dengan ahlul bid'ah katanya gitu. Ini termasuk ya, ini ustadz dari Gorontalo yang keluar dari salafi ini sesuai dengan statementnya tadi. Ya, ya seperti itu teman-teman ya. Mereka memalsukan, bayangkan ada di situ di kitab itu bab ziarah kubrin Nabi. Mereka hapus itu kubri. Jadi bab ziarah Nabi, ya. Jadi dipalsukan kitabnya sampai demikian. Bayangkan ziarah kubur Nabi dihapus kubrinya, ya. Cuman ziarah Nabi yang ditulis. Ya, mulai dari situ saya mulai Allah, berarti ada hal yang rancu ini. Yang kedua, mereka menanamkan kebencian yang tidak disukai oleh gurunya, bukan tidak disukai oleh syariat. Jadi gurunya, kayak orang-orang munafik yang kata Allah dalam Al-Quran, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Ya, mereka hanya takut sama guru mereka, tapi tidak takut kepada Allah. Ya, jadi seperti itu. Misalnya saya sebagai guru, saya marah sama si A, semua murid-muridnya harus marah sama si A. Seperti ini misalnya Habib Salim, dulu saya anggap misalnya didoktrin ke saya bahwa Habib itu ahlul bid'ah, dia yang kuat ahlul bid'ah. Saya harus benci sama Habib Salim. Kalau tidak benci, berarti saya juga dikhawatirkan kena syubhat dari Habib Salim dan jadi ahlul bid'ah juga. Jadi ditanamkan kebencian seperti itu kepada murid-muridnya agar membenci apa yang dibenci oleh gurunya. Ini sangat berbahaya sekali. Kayaknya takut dananya nggak cair nanti ya. Oh gitu. Soalnya apa? Mereka ini kan kebanyakan kan mudah didoktrin, bos. Jamaah-jamaahnya ini mereka memang sengaja menyasar jamaah-jamaah yang ekonominya menengah ke atas. Makanya dakwah mereka itu lebih elegan, ya kan, di dalam masjid atau apa. Tidak pernah di tempat-tempat yang panas-panas, nggak pernah. Karena kalau di tempat panas pasti yang datang itu kebanyakan menengah ke bawah dan duitnya nggak ada, ya kan. Siapa yang mau panas-panasan kalau nggak orang menengah ke bawah, bos? Iya, ya kan, di bawah terik matahari cuma dengan di atas turap seadanya kan, kebanyakan itu menengah ke bawah. Tapi kalau mereka sudah tahu pangsa pasarnya mereka itu ini. Masalah khilaf di Indonesia yang bertahun-tahun lamanya gara-gara apa? Masalah dana. Ada dana dari Yayasan Ihya Turath dari Kuwait diberikan kepada suatu yayasan di tanah air kita Indonesia. Sebagian guru-guru kita mengambil untuk bangun pondok. Maka ditahdirlah yang mengambil yayasan dana ini. Ini dana tidak boleh diambil. Ini Ihya Turath ahlul bid'ah. Barang siapa yang ambil dana tersebut dia menjadi ahlul bid'ah. Barang siapa yang tidak mentahdir juga ahlul bid'ah. Jadi multi level marketing. Yang tidak mentahdir jadi ahlul bid'ah, yang jalan sama dia jadi ahlul bid'ah. Dibuatlah daftar berdasarkan link-link yang berhubungan dengan jadi ahlul bid'ah. Padahal kalau kita lihat masalah ulama khilafiyah, masalah dana, jangankan dana dari ahlul bid'ah, dana dari orang kafir pun boleh kita terima. Seperti Shalih Fauzan rahimahullah pernah ditanya, dia bilang Nabi SAW menerima dana dari bantuan, menerima hadiah dari orang kafir, menerima hadiah dari orang kafir, menerima hadiah dari Yahudi, dari wanita Yahudiyah, menerima hadiah dari Muqawqis dan lain-lainnya. Oleh karenanya permasalahan khilafiyah ini
kalau kita jadikan masalah tidak akan pernah selesai, kita ribut. Oke, jika menyangkut dana, khilafiyah itu mereka sampaikan teman-teman ya. Khilafiyah itu mereka Terkait dana, sampaikan. Mas, Jika ya? terkait dana, khilafiyah ini. Apalagi Gitu. untuk terkait pembangunan pesantren itu. Ya pokoknya masalah dana itu khilafiyah ada. Tapi kalau untuk menghakimi kelompok lain itu khilafiyah disembunyikan teman-teman. Khilafiyah itu jangan sampai kedengeran gitu. Soalnya kalau khilafiyah ini disampaikan kepada umum, nah jamaah mereka akan bingung nanti kan. Waduh, kalau khilafiyah ya sebaiknya ya kita ya Ya, balik saja ke aswaja gitu. Nah, ternyata aswaja juga benar juga ternyata gitu teman-teman. Tapi kalau masalah dana disampaikan. Karena apa? Agar isu dana ini yang sudah panas di kalangan jamaah mereka itu, yang sudah tersebar, agar bisa dimaklumi oleh para jamaahnya, gitu loh. Dan memang benar sih hadis-hadis tadi yang disampaikan benar. Bahkan Rasulullah juga pernah juga kan menerima sumbangan dari sahabat beliau sendiri. Sahabat beliau seorang Wahyudi teman-teman ya. Ini menyumbangkan dana untuk waktu itu untuk peperangan malah, ya kan dari Wahyudi, kalau nggak salah Wahyudi Madinah bos. Begitu teman-teman. Emang betul hadisnya kayak gitu. Kami nggak mempermasalahkan masalah hadis itu. Yang kami permasalahkan di sini statement mereka yang mati-matian, yang sangat bersemangat sekali berapi-api jika menyerang kelompok lain. Ternyata mereka sama saja gitu loh. Bahkan lebih parah gitu loh, bos ya. Kayak gitu teman-teman ya. seperti itu ya. Kalau masalah terkait dana khilaf. Ya, iya. Kalau masalah dalil, lah ini yang paling sahih, Nah, yang gitu, lain kurang ya. sahih, dhaif. Lah seperti itu sudah. Seharusnya kan harus menerima apa yang ada ini, seharusnya gitu. Di sini kami membawakan satu ayat saja teman-teman ya. Ayat ini dinukil dan diletakkan di websitenya Salafi, terus ya. Terutama di ini artikel dari Pak Yazid Jawas teman-teman ya. Beliau menukil ayat man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffa ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sun'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia ini tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh balasan di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Mungkin itu saja obrolan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, mudah-mudahan kita lebih bersikap dengan bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhiral kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.